Inilah keunikan dari kalau kita bicara teknis, karena Pak Siddiq itu punya teknis sudah seperti dalam tubuhnya. Mungkin kita tahu teknis Pak Siddiq itu bukan teknis yang sifatnya klasik, tapi unsur-unsur Chinese painting itu masih tetap ada, tapi menjadi bahasa baru yang menurut saya sebagai perupa juga bisa menikmati. Kita bukan bicara pembaharuan, tapi dia menjadi karya baru ketika apa yang dia lakukan disajikan kepada publik itu memberikan dia tuh memiliki root yang sangat kental, kuat dari root Chinese paintingnya, tapi bukan dalam konteks keklasikannya, tapi justru root dia menjadi tumbuh untuk menjadi baru gitu. Nah, inilah keunikan dari Pak Siddiq Martowijoyo. Pak Siddiq memulai dengan usia yang sudah tua ya, memulai dunia seni rupanya. Tapi yang tidak pernah kita bahaskan, mungkin kita kaji itu modal awalnya dia itu. Dan dia muncul, modal awalnya itu maksudnya proses studi mereka yang belum muncul ketika dia kemunculnya sebagai perupa itu kan ketika usia 50 atau mendekati 60. Nah, bekal lama ini kita kan nggak tahu. Nah, inilah yang muncul semikian matangnya gitu, sehingga kematangan yang sudah dimiliki ini kan tidak dimiliki oleh artis-artis lain. Inilah salah satu keunikan dunia seni itu gitu. Selalu menawarkan keunikan karena ada faktor X yang kadang-kadang memberikan energi yang lain gitu. Nah, ini yang kita sering mendengar Pak Siddiq membuat event, diundang ke museum-museum di Cina atau ke Prancis gitu. Nah, itu tandanya bahwa dia tuh punya kematangan yang justru mungkin hasil dari akumulasi tabungan masa mudanya gitu. Nah, inilah salah satu pola yang kadang-kadang yang bisa kita namakan itu energi gitu, yang tidak mudah itu diungkapkan kalau tidak memiliki hal-hal yang unik di dunia seni rupanya Pak Siddiq gitu. Pak Siddiq itu mempunyai keunikan tersendiri dalam konteks kekaryaannya. Saya punya latar belakang belajar mengawal seni rupa juga lewat karya-karya ekspresionis ya, di mana menempatkan energi sebagai kekuatan yang utama gitu. Dan ketika melihat karya Pak Siddiq, saya sungguh-sungguh menemukan energi itu sebagai bahasa. Dan kita tidak bicara teknisnya, tapi bicara energinya. Energinya besar sekali, dan yang saya rasakan di karya Pak Siddiq itu ada nuansa kegembiraan yang dibalut dengan bahasa ekspresionis yang unik gitu. Dan kenapa saya katakan unik? Karena di situ ada root Chinese paintingnya yang bukan bicara klasiknya, tapi bertransformasi menjadi bahasa ekspresionis masa kini gitu. Nah, inilah mungkin keistimewaan Pak Siddiq bagi saya yang sama-sama jalur seni ekspresionis. Nah, keunikan ini bisa menjadi lain Pak Siddiq itu di antara seniman-seniman yang lain gitu. Dan inilah sosok Pak Siddiq yang memiliki energi dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau Pak Siddiq itu adalah generasi-generasi perupa atau seniman yang berasal dari istilah dia punya root kecinaan. Nah, tapi kecinaan yang tersebar di seluruh dunia ini dalam konteks seni rupanya kita tidak bisa melihat general dan sama. Nah, apakah Pak Siddiq membangun energi karena ada faktor lain, seperti misalnya kenapa dia terhambat melukis karena ada faktor politis atau apa, kita nggak tahu. Mungkin tabungan energi ini membuat seorang Pak Siddiq menjadi unik di seni rupa. Nah, yang menarik adalah seni rupa yang mungkin memiliki jangkauan yang luas itu
sehingga Pak Siddiq itu memiliki kekuatan sebagai perupa Chinese painting, tapi yang tidak dalam konteks klasiknya, tapi dia memiliki bahasa yang universal yang bisa dibaca menjadi unik justru di Cina itu sendiri salah satu. Nah, apalagi Pak Siddiq makin berkembang, dia punya reputasi ketika misalnya pameran di salah satu event di Prancis diakui sebagai salah satu seniman terbaik. Nah, disinilah luar biasanya Pak Siddiq membangun seni rupanya. Selain memiliki energi sebagai seorang Indonesia, dia juga bisa mengcombine dengan energi masa lalunya, yang kadang-kadang ini tidak mudah, karena para perupa yang bisa menghargai masa lalunya menjadi energi masa kini yang berbentuk pada zaman saat ini ini tidak mudah, karena hanya orang-orang yang punya pengalaman luar biasa mampu menjadikan bahasa ini menjadi bahasa universal gitu, sehingga Pak Siddiq itu bisa menjadi perupa secara kasat mata kita lihat memiliki teknis seni rupa Cina, tapi dia tidak sebagai perupa Cina klasik gitu. Nah, disinilah perpaduan keindonesiaan dengan seni rupa yang kecinaan dia itu menjadi perkawinan baru yang menjadi unik. Nah, inilah mungkin salah satu menjadi keistimewaan Pak Siddiq, sehingga diundanglah Pak Siddiq ke lembaga-lembaga atau museum-museum di luar negeri. Nah, energi ini perlu kita gali sesungguhnya. Kenapa? Nah, kita tahulah Pak Siddiq salah satu seniman yang terkuat sekarang untuk seniman senior kita yang diakui secara internasional, dan semoga juga nanti di Indonesia harus diberi kesempatan juga Pak Siddiq untuk memperkenalkan kepada generasi-generasi muda dalam konteks di dunia seni rupanya gitu. Mungkin itu untuk Pak Siddiq Martowijoyo yang memiliki energi yang unik antara Indonesia, Chinese, tapi menjadi sesuatu yang baru pada saat ini gitu. Terima kasih.